Alkitab sangat jujur bahwa orang saleh pun, orang yang diurapi Tuhan, seorang nabi itu bisa bergumul, bahkan meragukan Tuhan. Nah, ini countercultural dengan kekristenan modern. Coba kita lihat, kekristenan modern sering apa? Anti weakness, anti sadness, anti confusion. Tapi kita diajar untuk selalu victorious, terobosan. Tapi Alkitab gak seperti itu loh saudara. Alkitab penuh dengan lament, ratapan. Jadi Habakuk menunjukkan apa? Biblical faith includes lament. Jadi hari ini kalau saudara sedang bergumul tapi takut ngomong, this message is for you. You can talk to God, you can cry, you can bring your emotion to God, you can even get angry to God, and God is not gonna be intimidated. Masalah Habakuk bukan hanya kejahatan dan semua kerusakan yang dia lihat, dan masalah terbesar Habakuk adalah Tuhan rasa diam. Saudara, di sini saya bersyukur bahwa Alkitab begitu jujur dan menulis kitab-kitab seperti Habakuk. Kenapa? Karena kitab Habakuk memberi ruang dan bahasa untuk pergumulan-pergumulan yang belum ada jawabannya. Saudara, ada yang orang berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Puji Tuhan kalau sembuh. Tapi ada banyak saudara yang gak sembuh. Mau didoakan sama siapapun gak sembuh-sembuh. What are you gonna do? Ada yang berdoa sampai hutangnya sudah gak bisa kebayar, sampai rumahnya disita, sampai segalanya disita, dan hidupnya tetap hancur. Dan mungkin yang paling dangerous dalam budaya kekristenan adalah kita gak tahu bagaimana caranya meratap. Kalau kamu meragukan Tuhan, kamu malu untuk datang kepada Tuhan dengan ratapanmu. Engkau malu datang kepada Tuhan dengan keraguanmu. Bahkan sama pendeta, takut nanti dibilang kurang iman. Nah, disinilah saya mau katakan kepada kita, kitab Habakuk menunjukkan bahwa ratapan bukan lawan iman, tapi justru ratapan adalah bahasa iman di dalam dunia yang rusak ini. Artinya apa? Kita masih percaya bahwa Tuhan penting untuk kita ajak bicara. Hari ini message untuk saudara yang sedang bergumul dengan imanmu, tetap datang kepada Tuhan. Silence does not mean inactivity. God is working. Justru di balik silence itu, Tuhan sedang bekerja dalam membawa pemulihan. Saudara, disinilah saya mau bawa saudara kepada salib Kristus dan Injilnya. Karena Habakuk bertanya, God, why are you silent? Disinilah saya mau bawa saudara kepada koneksi Injil. Ada seruan dari seseorang yang paling sempurna dalam sejarah. Namun seruan itu tidak dijawab. Dan dia berseru kepada Tuhan dalam doa, ya Aba, ya Bapa, kalau bisa ambil cawan itu daripadaku. Apa jawabannya? Jawabannya tidak ada jawaban, guys. Bapak diam. Why God is silent toward his own son? Supaya waktu saudara menjerit, waktu saudara berseru, waktu saudara mengeluh, surga terbuka, mendengar keluhanmu, mendengar ceritaanmu. And you know what? At the cross, kesunyian Tuhan bukan berarti Tuhan tidak ada di sana. Tuhan sedang menebus, Tuhan sedang menyelamatkan. Mungkin hari ini saudara gak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Saudara mempertanyakan Tuhan, tapi Injil mengingatkan hati Tuhan sudah dinyatakan di kayu salib. Kalau Tuhan rela memberikan anaknya bagi kita, maka gak mungkin dia berhenti untuk menyertai kita. Gak mungkin dia berhenti untuk mengasihi umatnya. Tangan yang sama yang menciptakan langit dan bumi adalah tangan yang sama yang dipaku di atas kayu salib. Adalah tangan yang sama yang menggandeng tanganmu, yang menopang semua pergumulan, yang mengantar engkau sampai ke kesudahannya. Tangan itu adalah tangan yang setia. Kalau kamu tidak melihat tangannya bekerja melalui salib, kamu melihat hatinya mengasihi kamu. Karena itu saudara, orang berinjil tidak harus memahami semua yang Tuhan izinkan terjadi. Karena aman dan percaya saat melihat hati Tuhan sudah dibuktikan melalui karya salibnya. Amin.